wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang terhormat Pak Dr. Tatang beserta timnya, terutama yang bagian keuangan. Terutama Ibu, Pak Kasih, Pak Kepala Sekolah, Pak tetangga saya yang baru tahu beliau kepala sekolah di sini. Punten Pak Tatang abdi mah teu ngadeg. Mun ngadeg kapanggih modal. Saya itu anggota POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Teristimewa terima kasih pada BPGP yang telah mempercayakan kami semua, kita semua di Kabupaten Ciamis untuk menyelenggarakan lokakarya komunitas belajar ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu, para panitia daerah, panitia lokal, ibu-ibu yang cantik-cantik pada zamannya. pada zamannya. Bapak Ibu sekalian, Pak Tatang Sampara Kanca, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis itu belum punya hadis definitif setelah almarhum Pak Dr. Asep meninggalkan kita. Saya kebetulan asisten pemerintahan dan Kesra, yang dinas pendidikan itu ada di wilayah asisten 1 koordinasinya, sehingga Pak Bupati menugaskan saya untuk jadi ganjel di dinas pendidikan. Tapi Pak Tatang, saya juga guru sejak tahun 83, tapi guru yang tidak tercatat di PGRI. Saya pernah ngajar di SMP, saya pernah mengajar di SMK, SMEA betul. Saya pernah mengajar di MA, ada saya mengajar di SMA, saya pernah mengajar di S1, dan sampai sekarang belum berhenti. Saya ngajar di program Magister Ilmu Pemerintahan, karena saya ijazahnya ijazah administrasi itu. Jadi Pak Mehmet abdi mah teu aya SPD-an. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Itu pasti sehat ekonomi. Jangan memaksakan diri menyebut sehat ya. Doa, Pak, doa. Ya, mudah-mudahan jadi doa. Api sehat ya lah. Sanajan gitu di Korea teh, lembarannya sudah sangat surut. Program kegiatan Lokakarya ini merupakan salah satu intervensi program sekolah penggerak. Ini tentu saja memberikan penguatan kompetensi bagi SDM, terutama kita semua, Bapak Ibu, para pendidik, para guru. Kalau saya boleh menyebut salah satu ayat Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kaum itu ya komunitas. Kita komunitas pendidikan. Maka ini adalah bagian dari ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan kualitas kependidikan kita. Ada beberapa yang jadi masalah sekarang. Kalau lihat data, RLS kita itu di angka 8,09. Pak Tatang, Ciamis ini di urutan ke-16 Jawa Barat. 8,09 itu berarti rata-rata lama sekolah masyarakat Ciamis baru SMP kelas 2.
Tapi ada yang jomplang ketika HLS-nya kita 14,95. 14,95 itu dari 3 pool. Dan kita tertinggi di Jawa Barat sampai Desember 2023. Nah, saya curiga kenapa RLS-nya rendah, HLS-nya tinggi. Saya curiga ada data masyarakat yang tidak valid. Jangan-jangan yang hadir di sini anaknya sudah kuliah, di kakaknya masih SD. Nah, ini jawabannya ngaraku ya. Karena itu ada 3 strategi yang akan dilaksanakan bidang pendidikan di Kabupaten Ciamis. Pertama, pendataan kependudukan. Tentu saja bukan hanya berapa jumlahnya, ya, tapi juga bagaimana kualitas pendidikannya. Ada anaknya yang sudah keluar kuliah, sudah sarjana, tapi di kakak nama ada ya? Sekolah dasar. Nah, ini sebenarnya mencoreng martabat bangsa Ciamis. Sehingga tidak seimbang antara HLS yang tertinggi di Jawa Barat dengan RLS yang urutan ke-16. Jadi ternyata yang pelatihannya hadir di sini. Kita mulai 26 Februari kita akan melakukan pendataan ulang kependudukan. Jumlahnya juga data penduduk Ciamis hilang pada tahun 173.000. Begini kan, 2012 itu DOB Pangandaran, 2013 angka penduduk Ciamis 1,4, 1.400.000 sekian. Tapi tiba-tiba di 2019 kita tinggal 1,2. Nah, ternyata bukan pindah, ya. Sebab kalau dilihat data kelahiran lebih banyak daripada kematian. Kalau pensiun dengan pengangkatan memang lebih banyak yang pensiun ya. Tapi kalau data penduduk lebih banyak yang lahir daripada yang wafat. Nah, ternyata di pusat data di Depdagri itu ada semacam anomali, ya. Ada orang nama ganda dicoret itu. Sebab nama ganda itu tidak boleh. Padahal ganda itu di Ciamis mah nama orang. Kedua, tidak lazim di mata pusat data Depdagri kalau nama orang itu 2 huruf, A, A, I, I, O, O, E, E. Pan di Ciamis mah biasa. Nah, sehingga kita ingin meyakinkan pusat data Kementerian Dalam Negeri, maka sebenarnya inilah data penduduk kita. Termasuk itu keluarga yang tidak akses kependudukan selama 6 tahun itu dianggap pasif. Nah, salah satu penyakitnya itu anak sudah kuliah, kakaknya diantar SDK-nya. Jadi Bu Kabin, kayak mau pami ayah sok ayah no, mohon rekomendasi penggunaan gelar. Lampirkan kakaknya gitu. Jadi bukan di apa? Di administrasi, di kepegawaiannya sudah sarjana, tapi di kakaknya anggap SD. Jadi strategi pertama kita adalah melakukan pendataan kependudukan. Yang kedua, kita ingin meningkatkan pendidikan kesetaraan. Masih banyak orang tua kita, saudara kita yang tanpa ijazah. Kalau saya tanpa ijazah TK, karena saya tidak lulus di TK, diayunkan luhur dari ya keluar kalau sekolah lagi. Jadi kalau saya berhadapan dengan guru-guru PAUD, bagus, sebab saya tidak punya ijazah TK maksudnya. Tapi tidak menjadi syarat kepala dinas pendidikan ijazah TK. Jadi kita kembangkan, ajak masyarakat kita untuk ikut program pendidikan paket A, paket B, paket C, dan ulah paket ROP. Karena atas pemilu calon eleh terus nanya-nanya.
bersabar Bapak Ibu sekalian, angka-angka yang keluar sekarang di data pemilu itu baru angka-angka sementara. Sekarang itu masih di kecamatan hasil itu. Baru penetapan di PPK di kecamatan. Sampai hari Rabu masih di kecamatan. Jadi keputusannya tunggu tanggal 20 Maret. Ya. Jadi sebelum 20 Maret itu angka-angka sementara. Ya, yang sudah menyatakan menang tongnya anteuing sebab kemenangan sementara. Nu eleh tong sedih teuing, da itu mah kekalahan sementara. Lamun nyaan geus tanggal 20 Maret eleh keneh 5 tahun ke depan ikut lagi. Kemudian strategi yang ketiga adalah kita ingin mengajak Bapak Ibu semua, mendorong semua warga pendidikan, para guru, keluarga kependidikan, semuanya untuk melanjutkan jenjang pendidikan kita. Yang masih diploma, ambil strata, yang masih strata 1, lanjutkan. Dan itu akseskan di data kependudukan kita, supaya data pendidikan masyarakat Kabupaten Ciamis naik. Tidak jomplang seperti sekarang antara RLS dengan HLS. Kembali ke berbicara tentang Lokakarya ini, tentu saja kita ingin melalui Lokakarya ini membangun komunitas belajar, sebab belajar itu tidak ada ujungnya. Punten, penyakit guru itu biasanya merasa pintar terus, karena sehari-harinya memang dengan anak didik yang guru pasti paling pintar. Yang kedua, hese repeh. Nah, sebab biasa budak nu repeh urang nyarita. Itu penyakit guru di Ciamis. Jadi dari pertemuan ini kita ingin membangun komunitas belajar ini bisa mengedukasi, ya, mengedukasi di antara kita. Sebab tantangan anak didik itu dari sekarang ke depan tidak semakin ringan. Saya waktu jadi siswa dulu bager lah kira-kira, tapi meureun bager itu pada tantangannya sakit begitu nah. Kalau dulu saya pasti maghrib itu sudah di masjid. Mengapa? Muntah ke masjid gawe naon gitu. Anak-anak sekarang bukan tidak mau, tapi pas maghrib itu bukan main ramenya di televisi. Dan jika namun urang baheulakeun budak, jika ayeuna belum tentu mau ke masjid ke madrasah juga. Ya. Saya mengalami sekolah nu sapatuna disangsangkeun heula tak-tak patatak. Saya tidak malu karena Pak Tatang juga orang Tasik, juga tiba-tiba beda lah. Apalagi Bu Tetet lah. Sabab sekolah nang ngalibatan dalam sawah, ya disangsangkeun heula gitu. Dan dari lihat dari wajah-wajahnya itu mengalami seperti itu. Anak-anak sekarang kan tidak mengalami itu. Jangan pun handphone, telepon nu diputar-putar wae kita mengenalnya sudah dewasa. Sekarang ini dimanapun berada, maaf, begitu bangun tidur apa yang pertama dibaca? Sehingga saya curiga ke depan itu penyakit mata semakin banyak. Sebab masih gelap-gelap sudah buka. Ada yang istrinya tuh bangga sekali karena suaminya disangka sudah jadi waliullah. Kenapa? Pada saat berselimut itu terang benderang itu. Ternyata muka HP di halaman. Jadi bukan sinar kebenaran, tapi sinar perselingkuhan. Kita juga ingin bisa memfasilitasi interaksi dan kolaborasi di antara komunitas. Kita juga ingin dari Lokakarya ini mampu meningkatkan kompetensi, karena kompetensi itu harus selalu ditingkatkan, dan tentu saja bisa mengintegrasikan pembelajaran yang kata Pak Tatang tadi bukan hanya untuk pintar sendiri, tapi untuk mengajak teman-teman kita yang lain.
Katimal ilmi malunur. Menyembunyikan ilmu itu akan mendatangkan laknat. Karena itu jangan menjadi orang yang pinter sendiri. Ibu dipuji oleh suami bikin nasi goreng enaknya bukan main. Tetangga tiap pagi dimarahi disalin. Nah itu harus dikasih tahu. Ya, jadi kalau sekolah kita maju, sekolah sekitar kita juga harus ikut. Jangan maju sendiri. Ya, harus bersama-sama. Terima kasih atas kinerja Bapak Ibu guru semuanya yang sudah membawa Ciamis jauh lebih baik dan banyak berprestasi. Sehingga saya punya pantun untuk Bapak Ibu yang hebat-hebat. Beli durian di Cilengsi. Cakep. Nah itu Bu Tetet, kenapa saya suka pantun? Karena di rumah sudah tidak lagi terdengar cakep. Tapi kalau baca pantun rame-rame cakep. Lebih dari 40 orang kan jadi doa. Jadi doa awet muda itu banyaklah berpantun. Sebab banyak yang bilang cakep. Ulangi. Beli durian di Cilengsi. Cakep. Pakai gerobak biar hemat. Cakep. Dunia pendidikan makin maju berprestasi. Cakep. Bersama guru penggerak yang makin hebat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Lokakarya ini dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, demikian rangkaian acara